Budak bayangan bab 901 derajat bahaya. Sebenarnya, itu hitam. Terselubung dalam bayangan malam yang panjang, Sunni berkendara ke utara melewati badai salju yang merata. Di matanya, yang bisa melihat melalui bayangan apapun, salju tampak abu-abu muda, dibatasi dengan putih. Perjalanan kembali tidak cukup lama untuk mengatasi pikiran dan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya, tapi untungnya Sunni terlalu khawatir tentang masa depan sehingga tenggelam dalam penyesalan masa lalu. Tidak masalah, sih, Verne sudah mati, dan semua orang juga mati. Tak satu pun dari orang-orang yang dikenal Sunni dalam beberapa minggu terakhir selamat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan tentaranya, Profesor Obel, dan Beth tidak mengalami nasib yang sama. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Segera, masalah mesin perang tua muncul di depan mata. Sunni menyingkirkan Nikmah, berjalan ke bingkai logam berkarat dan berlama-lama beberapa saat di depan Rino. Kemudian, dia membuka palka dan naik ke dalam. Quentin, Samara, dan Belle berjaga-jaga, masing-masing tegang dan siap melawan. Menyadarinya, para menghela napas lega tak beraturan. Kapten, Anda kembali. Sunni mengangguk. Apakah sesuatu terjadi selama ketidakhadiranku? Kutin menggelengkan kepalanya. Belum ada makhluk mimpi buruk. Profesor Obel dan Nona Beth sama-sama kelelahan, jadi mereka sedang tidur. Kami menempatkan profesor di kamar Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan sedikit melankolis dalam suaranya. Tentu saja, kami mengawasi mereka. Jika salah satu atau keduanya telah menjadi pembawa mantra. Sunni tidak terlalu peduli dengan akomodasi saat itu, jadi dia hanya mengangguk. Poin pertama dari laporan singkat Quentin adalah yang paling penting. Belum ada makhluk mimpi buruk. Itu bisa berubah kapan saja. Nyatanya, dia telah mengambil risiko dengan membiarkan prajuritnya tidur dan meninggalkan Rino. Bahkan jika salah satu bayangannya tetap tinggal untuk mengamati sekeliling dan menjadi titik keluar potensial dari Shadow Step. Di sini, di hamparan liar pusat Antartika, sekarang adalah negara makhluk mimpi buruk. Gerombolan mereka bergerak melalui pegunungan, banyak yang tumpah ke dataran pantai. Kawanan sementara bisa tersandung di kamp kelompok kapan saja, jadi itu tidak aman. Tapi keamanan adalah sesuatu dari masa lalu sekarang. Sebelumnya, dia memiliki pilihan yang aman, dan pilihan yang berbahaya. Tapi setelah meninggalkan perlindungan LO-49 dan dindingnya yang tebal, dia hanya bisa memilih di antara tingkat bahaya yang berbeda. Itu semua tentang menghitung kemungkinan risiko. Bahkan kemudian, dengan atribut Fatet miliknya, perhitungan seperti itu kurang lebih tidak berguna. Meringis, Sunni menutupi wajahnya dengan tangan lalu mengusapnya. Dia terlalu lelah dan mati rasa untuk peduli sekarang. Dia juga butuh istirahat. Ya, kalau begitu aku akan tidur siang. Bangunkan aku kalau ada gerakan di luar. Karena tempat tidurnya yang nyaman saat ini ditempati oleh Profesor Obel, Sunni naik ke salah satu tempat tidur yang bebas dan menutup matanya. Seberapa berisiko tertidur saat ini? Sebelum membiarkan kesadarannya terjun ke pelukan kegelapan yang nyaman, dia memanggil Sein dan memerintahkannya untuk menjaga badak dari bayang-bayang. Hanya itu yang bisa Sunni lakukan. Malam tidak pernah berakhir, dan pagi tidak pernah datang. Ketika Sunni terbangun, dunianya persis sama seperti sebelumnya. Badai salju yang mengamuk menyelimuti dunia, menutupi langit gelap yang dingin. Dia telah ditarik keluar dari tidurnya yang tanpa mimpi oleh pembukaan pot tidur yang sehat di dekatnya.
Di seberangnya, sebuah panel di dinding Rhino meluncur pergi, memperlihatkan ceruk tidur yang tersembunyi di baliknya. Sosok besar Don bisa dilihat di dalam. Pria raksasa itu telah menarik sedotan pendek ketika mereka diberi kendaraan pengangkut, karena polong standar agak terlalu kecil untuk tubuhnya yang luar biasa. Melihatnya memanjat keluar dari salah satunya sedikit lucu, setiap saat. Sunni tidak tersenyum, memastikan bahwa bayangannya dan orang suci tidak merasakan ancaman apapun, dia meninggalkan ceruknya. Segera, Luster dan Kim juga bangun. Quentin, Belle, Samara, giliranmu. Ketiga irregular tidak sabar untuk mendapatkan istirahat yang telah lama ditunggu-tunggu. Kelelahan dan keinginan untuk tidur begitu luar biasa sehingga mereka bahkan tidak berlama-lama mendengarkan laporan yang dibawa rekan mereka dari alam impian. Semenit kemudian, ketiganya pergi ke pot tidur. Sunni mempelajari Kim, Lustre, dan Don. Mereka terlihat jauh lebih baik daripada kemarin. Meski satu malam istirahat tidak cukup untuk menghilangkan semua kelelahan yang menumpuk, terbangun adalah makhluk yang tangguh. Sunni, yang hanya tidur beberapa jam, merasa sangat hancur bukannya beristirahat. Namun, perasaan itu akan segera berlalu. Jadi, prajuritnya saling melirik. Setelah beberapa saat, Don adalah orang pertama yang berbicara. Itu tidak baik, Kapten. Kali ini, Sunni memang tersenyum. Wow. Siapa sangka? Pria raksasa itu mengangguk dengan canggung, lalu memulai laporan. Dari apa yang kami temukan, Antartika Timur masih berada di bawah kendali manusia, tetapi pusat Antartika. Semuanya berantakan. Wajahnya menjadi gelap. Para orang suci akhirnya dapat membunuh salah satu Titan, tetapi dua lagi tersisa. Sepotong rantai gunung juga hancur dalam pertempuran. Tapi itu bukan yang terburuk. Sunni menghela napas frustasi. Berterus terang saja. Don melihat ke bawah. Ibu kota pengepungan yang seharusnya didirikan oleh divisi kita telah hilang. Dihapus sepenuhnya dari peta. Yang selamat, siapapun yang tersisa, baik tentara maupun warga sipil, sedang dalam proses mencoba mundur ke benteng lain. Tidak ada pasukan angkatan darat pertama yang terorganisir berangkat dari sini ke Gunung Erebus. Pak Sunni terdiam untuk waktu yang lama, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Seperti itu. Perjalanan 400 km mereka. Sepertinya baru saja berubah menjadi perjalanan 1000 km. Budak bayangan bab 902 keadaan urusan. Don, Kim, dan Lustre juga membawakan berita lain dari Dream Realm. Semuanya terfragmentasi dan kacau, karena Angkatan Darat Pertama sendiri tampaknya tidak memiliki pengaruh yang kuat atas apa yang terjadi di seluruh pusat Antartika. Dengan semua bentuk komunikasi modern turun, informasi apapun yang masuk dan disebarluaskan melalui alam mimpi pasti tidak lengkap, dan seringkali menjadi desakan pada saat kedatangan. Kecerdasan Anda yang kurang cerdas adalah yang paling menakutkan dari semua pasukan. Badai salju aneh yang mengamuk di pusat Antartika adalah penyebab runtuhnya jaringan interaksi. Itu dikaitkan dengan salah satu Titan yang muncul sekitar sebulan yang lalu, yang ditunjuk sebagai binatang musim dingin. Lokasi Titan saat ini tidak diketahui, namun jalurnya dapat dirasakan di seluruh wilayah. Pasukan lapangan yang ditugaskan untuk mengevakuasi pusat Antartika berada di posisi sulit. Jangkauan selatan daratan, tempat Sunni dan kelompoknya saat ini terjebak, hilang dan semuanya ditinggalkan. Orang-orang berebut untuk mempertahankan 6 ibu kota pengepungan yang tersisa, tidak tahu kapan dan di mana para Titan akan menyerang selanjutnya.
Lebih buruk lagi, para titan hanyalah pertanda dari fase baru rantai mimpi buruk. Frekuensi dan potensi pembukaan gerbang tampaknya telah meningkat secara drastis, dan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dunia nyata setiap hari. Dengan kata lain, manusia di pusat Antartika berada dalam masalah, dan Sunni berada dalam masalah terbesar. Luar biasa. Prajuritnya tidak hanya menerima informasi, tetapi juga melaporkan status dan lokasi kohort saat ini. Informasi itu akan memakan waktu lama untuk sampai ke Master Jet, dan lebih banyak waktu akan berlalu untuk mendapatkan tanggapannya kembali ke Sunni. Untuk saat ini, dia tidak bisa disalahkan. Sunni selama beberapa menit memikirkan apakah dia harus segera mulai bergerak ke utara, atau tetap di tempat selama beberapa hari untuk memberi tentaranya waktu untuk memulihkan diri dan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunda keputusan saat shift kedua tidur kembali dari alam mimpi. Menjaga Rhino tetap statis di tempat terbuka bukanlah situasi yang ideal, tetapi juga tidak secara membabi buta melakukan pendakian ke pegunungan. Either way, ada kemungkinan bencana besar akan menemukan mereka, tetapi setidaknya pilihan sebelumnya memberi tentaranya kesempatan untuk kembali ke kondisi pertempuran puncak mereka. Ada juga dua warga sipil yang harus dipikirkan. Setelah Kim, Custer, dan Don menyelesaikan laporan mereka, Sunni pindah ke dapur kompak kendaraan besar, memanggil Covetus Cover, dan berkonsentrasi menyiapkan sarapan yang lezat untuk kru Rhino. Memasak selalu membuatnya merasa lebih tenang. Dia bertanya-tanya tentang banyak hal. Seberapa dekat Angkatan Darat Kedua untuk berkumpul? Apa yang dilakukan klan besar? Seberapa sulit untuk mencapai ibu kota pengepungan yang jauh, yang berdiri di dekat Gunung Erebus? Kota itu terkenal dengan ladang panas buminya yang subur. Setidaknya mereka tidak akan kedinginan lagi setelah masuk ke dalam dindingnya. Dia juga bertanya-tanya bagaimana keadaan Rein. Apakah dia khawatir tentang kebisuannya yang lama? Mungkin. Apakah dia berada di tengah-tengah mimpi buruk pertama? Dia bisa mengunjungi Menara Gading dan meminta salah satu anggota kelompok untuk memeriksanya. Evie cukup dekat dengan Rein, begitu pula Nevis. Kai tetap berhubungan dengan Aiko, yang bertanggung jawab menjaga Rein saat Sunni tidak ada, dan Casey sepertinya tahu segalanya tentang semua orang, secara umum. Tapi tidak. Dia tidak bisa pergi sekarang. Ada perbedaan antara tidur siang dan berangkat ke alam mimpi. Yang pertama akan membuatnya terlambat beberapa detik untuk bereaksi terhadap bahaya, tetapi yang terakhir akan membuatnya benar-benar ketinggalan. Dengan betapa mengerikan situasinya, dia tidak bisa membiarkan dirinya absen. Segera, aroma makanan yang dimasak membawa semua orang di dalam Rhino ke area lounge. Bahkan Profesor Obel dan Beth terbangun karenanya. Sunni diam-diam mengamati lelaki tua itu, berusaha memastikan kondisinya. Profesor tampaknya bertahan dengan baik, mengingat betapa tiba-tiba kepergian mereka. Dia masih tampak kuno dan rapuh, tetapi tidak ada tanda-tanda penurunan kesehatannya secara tiba-tiba. Namun demikian, Beth menggunakan pemindai medis portabel untuk mengambil beberapa bacaan, dan kemudian mengeluarkan sekumpulan pil obat dan suplemen dari tasnya, bertindak seperti perawat yang peduli. Sunni meletakkan sepiring kari harum di atas meja, juga seteko kopi dan beberapa batang coklat hitam sebagai pencuci mulut. Mempertimbangkan situasi mereka, makanan sederhana ini tampak sangat mewah. Sebelum makan, Profesor Obel melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu.
Lalu tersenyum dan berkata dengan nada bersahabat seperti biasanya, "Itu mesin yang mengesankan yang Anda miliki di sini, Master Sunles." Luster, yang sudah membawa sesendok kari ke mulutnya, berhenti dan menyeringai. "Betul, bukan? Dari semua kendaraan yang pernah ku kendarai, Rhino kami adalah yang paling menakutkan. Kali ini, kami harus membajak segerombolan makhluk mimpi buruk tingkat rendah." "Ah, ternyata spektakuler." Pria tua itu tersenyum. Senang rasanya melihat desain ini masih digunakan dan terus diperbarui. "Saya tahu insinyur yang pertama kali membuat konsep APC ini. Tentu saja, saat itu, jauh lebih canggih. Jadi solusi yang dia usulkan untuk membuat kendaraan sebesar itu bergerak dengan kecepatan yang dapat diterima sangatlah revolusioner." Sunny memiringkan kepalanya, mencoba membayangkannya. Dunia tanpa teknologi mantra. Sulit membayangkan hal seperti itu. Namun, Profesor jelas benar. Hanya setengah abad yang lalu, itu belum ada. Semua orang makan, mengetahui bahwa mereka akan membutuhkan banyak energi untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, pada suatu saat, Beth melirik Sunny dan bertanya, "Sekarang sepertinya keadaan sudah sedikit tenang. Dapatkah Anda akhirnya menjelaskan apa yang menyebabkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, Master Sunles? Mengapa kita harus meninggalkan LO49 dengan tergesa-gesa?" Bukannya saya ragu keputusanmu." Meskipun dia terdiam sebentar, menyeruput kopinya. "Apa yang ingin dikatakan?" Sunny mengangkat bahu. "Sepertinya Ariadne telah dihancurkan, dan LO49 hilang. Semua orang di sana tewas. Hanya kami 9 yang selamat." Budak bayangan bab 903 angka abstrak. Kata-katanya menyebabkan ketenangan pemandangan Rhino, Luster, Kum, dan Don membeku, ekspresi muram muncul di wajah mereka. Profesor Obel menunduk, tiba-tiba tampak lebih rapuh dan tua. Desahan berat keluar dari tembus. Mata Beth membelalak. Apa maksudmu, mati? Itu tidak mungkin." Sunny memandang diam-diam, lalu menggelengkan kepalanya. "Ini adalah era mantra mimpi buruk. Apapun mungkin terjadi, dan hal-hal buruk mungkin terjadi 2 kali lipat. Nyatanya, semuanya tak terelakkan. Kami beruntung bisa keluar tepat waktu, tetapi yang lain tidak. Hanya itu yang ada untuk itu." Suaranya penuh dengan rasa percaya diri yang membumi, tapi nyatanya Sunny merasa sangat gelisah. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia mencoba meyakinkan Beth atau dirinya sendiri. Profesor Obel, yang lahir di masa kegelapan dan mengalami kengerian generasi pertama, tampaknya memahami apa yang ingin dikatakan Sunny. Dia pasti telah mengalami banyak bencana seperti itu sepanjang hidupnya, dan kehilangan banyak teman. Asisten mudanya, bagaimanapun, tidak. Melihat Sunny dengan wajah pucat, dia memaksa keluar, tetapi dia memotongnya. "Jangan terlalu memikirkannya. Berkonsentrasilah pada mempertahankan hidup Anda sendiri. Kita belum keluar dari kesulitan, dan apa yang akan datang jauh lebih penting daripada sesuatu yang sudah berakhir. Dan itu sudah berakhir." Dengan itu, percakapan mereda. Suasana semarak sebelumnya menghilang seolah tidak pernah ada. Sunny mengamati wajah orang-orang yang berkumpul di area lounge, lalu berdiri. Dia tidak benar-benar ingin menghibur dan mengatur perasaan siapapun saat ini. Mereka semua orang dewasa. Sebenarnya, dia adalah orang termuda di sini, jadi kenapa dia yang harus menjaga semua orang? Ya, karena dia yang berkuasa, baik dari segi kekuasaan maupun kewenangan. Dan dengan itu, tanpa diundang, juga datang tanggung jawab.
Betapa menjengkelkan. Suni ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata, cara terbaik untuk menghormati mereka yang pergi adalah dengan memastikan bahwa kita tidak mengikuti mereka. Jadi, istirahatlah dengan baik dan kumpulkan kekuatanmu. Aku akan berjaga di luar. Dia menghela nafas dan berjalan pergi, meninggalkan mereka di belakang. Mendaki ke atap Rhino, Suni memerintahkan Sein untuk memberhentikan Morgan S. Warbow dan memanggilnya ke tangannya sendiri. Kemudian, dia menggigil, diselimuti oleh salju. Angin dingin menderu-deru melalui kerangka mesin perang kuno yang berkarat, sisa-sisanya terangkat dari tanah seperti tulang binatang raksasa. Meskipun tinggal di luar terasa dingin dan tidak nyaman, saat ini, dia lebih suka berada di dekat manusia lain. Ada banyak hal yang harus dia pikirkan. Mengamati area sekitar melalui indera bayangannya, Suni menutup matanya. Tidak ada jalan kembali, dan jalan di depan berbahaya dan tidak jelas. Tetap di tempat ini sama sekali tidak aman juga. Lucunya, badai salju yang tidak wajar tidak hanya mempersulit manusia untuk melihat makhluk mimpi buruk yang mendekat sebelum mereka melancarkan serangan yang hiruk-pikuk, tetapi juga menyembunyikan mereka dari pandangan kekejian. Kecuali segerombolan orang tersandung langsung ke reruntuhan yang berkarat, ia akan melewati tempat perlindungan ini tanpa mencium bau jiwa manusia di dalamnya. Itu, setidaknya, menguntungkan Suni. Sebelum dia menyadarinya, pikirannya melayang kembali ke personel LO-49 yang hilang. 1.400 orang. Bahkan 16, jika dia menghitung mereka yang telah meninggal dalam minggu-minggu sebelumnya. Sama seperti itu, begitu banyak nyawa telah hilang. Itu diharapkan, sebenarnya. Dengan seringai aneh, Suni ingat pernah mendengar tentang rantai mimpi buruk dari Master Jet untuk pertama kalinya. Saat itu, dia agak acuh tak acuh. Apa hubungannya nasib manusia di Antartika dengan dia? Jumlah mereka juga jauh lebih banyak dari 1.400. Ada 700 juta orang yang tinggal di kuadran selatan, dan dia tidak mau memedulikan satupun. Setidaknya tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawanya karenanya. Dia masih acuh tak acuh. 700 juta adalah jumlah yang terlalu besar untuk dibayangkan. Itu terlalu jauh dan abstrak. Ketika berbicara tentang jutaan orang, orang berhenti menjadi manusia dan berubah menjadi angka. Suni tidak ingin mereka sakit, tapi dia juga tidak bisa memedulikan angka belaka. Tapi tentara dan warga sipil yang tewas di LO-49 berbeda. Meskipun 1.400 tidak bisa dibandingkan dengan 700 juta, baginya, itu nyata. Dia pernah tinggal bersama mereka, berbagi roti dengan mereka, dan berperang berdampingan dengan mereka. Dia mengenal mereka sebagai manusia, dan bukan angka. Jadi, kematian mereka lebih memengaruhi Suni daripada potensi pengeluaran isi seluruh kuadran. Mengetahui apa yang dia ketahui sekarang, dia tidak bisa tidak melihat Angkatan Darat Pertama dan misinya dari sudut pandang yang berbeda. Pasti akan ada lebih banyak kematian. Pemerintah memiliki tujuan yang ambisius untuk mengevakuasi seluruh benua, tetapi rencana mereka sudah meledak. Lebih banyak orang akan mati. Jutaan dari mereka. Pada akhirnya, berapa banyak dari 700 juta yang akan diselamatkan? 600, 5, bahkan kurang. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Jadi, bagaimana perasaannya? Apakah dia marah, termotivasi, membakar dengan tekad? Apakah dia menemukan keyakinan? Tidak terlalu. Menghembuskan napas pahit, Suni berbisik, sungguh sia-sia. Yang dia rasakan hanyalah penghinaan. Itu sangat sia-sia, semuanya. Kehidupan manusia,
sumber daya, dan potensi. Itu membuatnya muak mengetahui bahwa dunia sedang melahap begitu banyak. Sementara orang-orang yang bisa mencegahnya terjadi terlalu sibuk berkelahi satu sama lain. Bajingan itu. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan Sunni hanyalah mengikuti sarannya dan berkonsentrasi pada dirinya sendiri, dan apa yang menjadi miliknya. Dia tidak dapat menyelamatkan 700 juta orang. Tetapi dia dapat memastikan bahwa dia, prajuritnya, dan warga sipil yang berada di bawah asuhannya akan selamat dari bencana ini dalam keadaan hidup. Itu, setidaknya, dia mungkin bisa mengaturnya. Budak Bayangan bab 904 Perjalanan 1000 mil. 2 hari kemudian, mereka akhirnya menerima kabar dari Master Jet. Pesannya, yang telah melewati beberapa orang sebelum mencapai Sunni, sederhana, mundur ke Airbus dan bertemu dengan Davis dan kelompok irregularnya di sana. Hasil positif. Sunni menarik napas dalam-dalam setelah mendengar berita itu. Itu seperti yang dia duga, meski harapan kecil bahwa bantuan ajaib akan dikirim untuk membantu mereka dalam perjalanan ribuan kilometer masih membara di hatinya. Sekarang, itu benar-benar padam. Dengan itu, masa istirahat singkatnya kelompok itu telah berakhir. Itu juga hal yang bagus. Selama beberapa hari terakhir, Sunni membunuh beberapa makhluk mimpi buruk yang berpatroli di dekat kamp. Anehnya, jumlah mereka tidak sebanyak yang diharapkan, dan dia dengan cepat membuang mayat-mayat itu. Tetap saja, bau darah perlahan-lahan meresapi area itu, dan tak lama kemudian, itu pasti akan menarik ancaman yang lebih besar. Badai salju masih berkecamuk di luar bangkai mesin perang tua. Menembus salju yang berputar-putar dengan berkas cahaya, badak itu menggeram saat melaju ke depan dan meninggalkan tempat berlindung sementara. Mempercepat, kemudian bergerak ke utara, menuju lereng pegunungan yang menjulang tinggi. Suasana di dalam kendaraan tegang, namun beberapa menit berlalu tanpa ada yang menerjang serangan tak terduga di APC, semua orang menjadi sedikit tenang. Kecuali Sunni. Dia tidak punya rencana untuk tenang sampai mereka dengan selamat mencapai kubu tentara evakuasi pertama. Apalagi dia lebih suka jika rakyatnya tetap tegang dan paranoid juga. Tapi ada yang namanya terlalu banyak tekanan juga. Orang cenderung putus asa jika mengalami stres yang terus-menerus dan berlebihan tanpa ada kesempatan untuk menarik napas. Sebenarnya, tentaranya bertahan dengan sangat baik, mengingat semua yang telah mereka lalui dalam 2 bulan terakhir. Dan untuk alasan yang bagus. Lagi pula, salah satu kriteria yang dia pilih untuk orang-orang yang dibangkitkan ini adalah ketahanan mental mereka. Bahkan Lustre, yang tampak seperti orang bodoh yang riang di sebagian besar waktu, menanggung kerasnya kampanye Antartika yang membawa bencana dengan kegigihan yang mengejutkan. Mungkin kepribadiannya yang ringan dan sembrono itulah yang membuat pemuda itu begitu kebal terhadap keputusasaan. Apakah saya perlu belajar dari Lustre? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Sunni. Badak itu melaju ke depan, dan, tersembunyi di balik selubung salju, Sein dan Nikmah mengikutinya dari jarak dekat. Meskipun pegunungan tertutup dari pandangan oleh badai salju, puncak bergerigi semakin dekat. Bayangan Sunni berkeliaran di luar, mengintai jalan di depan. Tepat sebelum mereka mencapai terminal yang memisahkan jalan raya pantai, yang membentang di sepanjang pusat Antartika. Dari jalan menuju bekas LO49 dan jalan setapak yang berbelok untuk mendaki tinggi ke pegunungan, salah satu bayangan memperhatikan sesuatu yang aneh di salju. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat, mengerutkan kening. Kemudian, dia mendekat ke kursi pilot dan berbicara dengan tenang,
belok ke kiri sedikit dan perlambat. Kita akan berhenti dalam beberapa kilometer. Luster dengan patuh mengikuti instruksinya, secara bertahap melambat. Akhirnya, kendaraan besar itu berhenti. Sunny membuka palka dan terjun ke dalam badai salju, kayu hitam mengilat dari batang penglihatan kejam jatuh diam-diam ke tangannya. Berjuang melawan angin, dia kemudian berjalan ke depan dan berhenti di depan tumpukan salju yang tinggi. Kurang dari 100 meter ke depan adalah ujung jalan raya pantai, dengan beberapa bangunan kosong berdiri dengan pintu terbuka. Agak jauh di sebelah kirinya ada lautan, yang membuat Sunny merasa sangat tegang. Saat ini, bagaimanapun, perhatiannya terkonsentrasi pada gundukan tinggi di depannya. Di bawah lapisan salju tebal, bagian dari bangkai besar bisa terlihat. Makhluk mimpi buruk belum lama mati, paling lama 1 hari, mungkin 2 hari. Dari pandangan sepintas, itu adalah iblis, mungkin dari pangkat yang bangkit. Dilihat dari luka ganas yang menutupi tubuhnya, dia tidak terbunuh oleh senjata manusia, dan seolah-olah untuk mengilustrasikan hal itu, sebagian besar bangkainya sepertinya telah dimakan. Aneh. Makhluk mimpi buruk kadang-kadang diketahui berkelahi di antara mereka sendiri, tetapi hanya di alam mimpi. Di dunia nyata ini, ada terlalu banyak tubuh manusia untuk dicabik-cabik, dan terlalu banyak jiwa manusia untuk dimakan. Jadi, bahkan ketika berbagai suku kekejian saling bertabrakan, mereka jarang menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Memburu mangsa yang jauh lebih enak selalu diutamakan. Namun, dengan berapa banyak makhluk mimpi buruk yang saat ini mengamuk di Antartika, dan seberapa terkonsentrasinya populasi manusia karena dipindahkan ke sejumlah kecil ibu kota pengepungan. Banyak hal bisa berubah. Jika ada contoh pertikaian antara kekejian, itu berpotensi sangat membantu misi Angkatan Darat Pertama. Tentu saja, Sunny mencegah dirinya menjadi terlalu optimis tentang prospek itu. Bagaimanapun, dia memiliki masalah yang lebih penting dan mendesak. Makhluk mimpi buruk yang mampu membantai iblis yang bangkit harus cukup kuat, dan itu masih bisa dekat. Kekejian macam apa itu? Dan kemana perginya? Apakah itu sendirian atau ditemani oleh segerombolan monster lain? Jika dia berhasil menyimpulkan sesuatu tentang sifat musuh dari mayat itu, dia akan bisa lebih siap untuk mempertahankan ancaman tersebut. Sayangnya, iblis yang mati itu tidak memberikan petunjuk apapun. Satu-satunya hal yang diketahui Sunny adalah bahwa si pembunuh tidak terlalu menakutkan, karena ada tanda-tanda konfrontasi sengit di mana-mana. Jika pihak lain benar-benar kuat, kemenangan mereka akan sepenuhnya sepihak. P Alpha and Alpha, Nonu 1, SOM buang-buang waktu. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny baru saja akan berbalik ketika dia merasakan sesuatu melalui bayang-bayangnya. Salah satu dari mereka meluncur sedikit lebih jauh di jalan raya, dan saat ini mengamati beberapa gangguan dalam badai salju. Dia melambat, berbelok ke utara. Apa itu? Sesaat kemudian, ekspresi bermasalah muncul di wajah Sunny. Budak bayangan bab 905 pembawa berita buruk. Bayangan itu berlindung di lereng tebing tinggi, mengamati jalan raya lebar yang membentang ke utara antara gunung dan lautan. Dunia dikaburkan oleh dinding salju putih, tapi bisa merasakan sedikit getaran yang mengalir di tanah. Sesuatu sedang mendekat. Beberapa saat kemudian, 2 titik terang muncul di dalam badai salju, perlahan membesar saat sumbernya semakin dekat. Kemudian, berkas cahaya yang kuat menembus badai salju, membuat bayangan itu menggeser posisinya. Beberapa kilometer jauhnya, Sunny mengerutkan kening dengan ekspresi bingung.
Rakyat, apa yang mendekat dari utara bukanlah segerombolan makhluk mimpi buruk atau monster yang lamban, tetapi iring-iringan kecil angkutan sipil, disertai beberapa kendaraan militer. Mereka menembus badai salju, meluncur di jalan raya dengan kecepatan lambat. Beberapa dari mereka tampak babak belur dan hampir tidak berfungsi. Tentara terlihat berjaga di menara, menggigil dalam hawa dingin yang ganas. Cemberutnya semakin dalam. Apa yang mereka lakukan di sini? Kilau. Bawa badak ke tepi jalan raya pantai meninggalkan bangkai iblis yang mati. Sunni berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, dia sudah berdiri di permukaan jalan raya yang tertutup salju, dengan posisi Rino di belakangnya. Siluetnya digambar dengan latar belakang badai salju oleh sorotan dua lampu sorot yang kuat. Konvoi sudah dekat, tapi mereka belum menyadarinya. Menghantam pantat Cruel Sight ke tanah, Sunni sesaat, lalu mengaktifkan pesona Light Eater. Segera, bilah perak tombak itu bersinar dengan cahaya cemerlang. Seolah-olah matahari kecil mekar di tangannya. Di suatu tempat di belakang, Bele dan Don muncul dari APC, membawa senjata mereka dengan ekspresi waspada. Samara sudah naik ke atap kendaraan dan sekarang sedang berbaring di atasnya, menyandarkan dagunya pada stok senapannya. 3 irregular lainnya tetap di dalam, melindungi Profesor Obel dan Beth. Pancaran dari penglihatan kejam terlalu kuat untuk tidak diperhatikan. Akhirnya, para prajurit yang melindungi konvoi kecil berkomunikasi, memutar menara ke arah ancaman yang tidak diketahui. Wajah mereka tegang dan ketakutan. Kendaraan terdepan melambat. Kuharap orang-orang bodoh itu tidak mulai menembak secara membabi buta. Menggunakan batu luar biasa dan pesona Sonorousnya, Sunni menambah volume suaranya. Tenang dan menindas, ia menggelinding melintasi jalan raya, dengan mudah menembus deru angin. Ini Kapten Sunles dari First Irregular Company. Pikirkan 2 kali sebelum menembak. Untungnya, para prajurit tampaknya telah mempertahankan setidaknya sebagian dari ketenangan mereka. Tidak ada peluru yang terbang ke arahnya. Bukan peluru biasa yang dapat melukainya secara serius, apalagi menggores permukaan undying chain. Beberapa menit kemudian, kendaraan utama konvoi aneh itu berhenti tidak jauh dari Rino, memaksa angkutan untuk mengikutinya. Sesosok berseragam militer muncul dari sana, ragu-ragu sebentar, lalu menuju ke arah Sunni. Menilai dari kurangnya memori tipe armor dan cara pria itu memegang kerah mantelnya, menggigil kedinginan, dia adalah manusia biasa. Saat prajurit itu berjalan, bayang-bayang Sunni mendekati konvoi dan mempelajarinya. Angkutan itu penuh dengan warga sipil yang ketakutan, dan pendamping militer mereka sedikit dan jarang. Semua orang tampak dalam kondisi yang kasar, lelah, dan mati rasa. Ada perempuan, anak-anak dan lansia di antara para pengungsi, semuanya ketakutan dan kelelahan, tapi tidak banyak laki-laki. Dan tidak ada satupun yang bangkit di antara mereka. Suasana hati Sunni berubah semakin gelap. Akhirnya, prajurit itu berjalan cukup dekat untuk melihatnya. Mengangkat tangan untuk melindungi matanya dari lampu badak, dia bergumam dengan suara kaget, "Itu benar-benar iblis." Sunni menatapnya dengan kening berkerut. "Aku bisa mendengarmu, kau tahu." Prajurit itu tersentak, lalu menurunkan tangannya, berusaha berdiri tegak. "Oh, Pak, maaf, Pak, Rapede Alpha Nu Aco," suaranya, meski berusaha terdengar profesional, terdengar angker. Sunni menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tenang. Kemudian, dia melihat melewati bahu pria itu ke konvoi yang babak belur, bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sini.
Tolong jelaskan siapa Anda, dan mengapa Anda berada di area ini. Saya pikir Angkatan Darat Pertama meninggalkan jangkauan selatan pusat Antartika. Prajurit itu terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata, Tuan, Anda harus tahu bahwa divisi kami menderita kerugian besar ketika ibu kota pengepungan yang kami bangun dihancurkan. Cukup banyak dari kami yang punya waktu untuk mengungsi, membawa warga sipil bersama kami. Namun, akibatnya adalah kacau. Sunni tidak tahu detail bagaimana kota itu dilenyapkan, kecuali yang dilakukan oleh seorang Titan. Namun demikian, dia bisa membayangkan kepanikan dan kekacauan yang terjadi setelahnya. Dia mengangguk. Pria itu menghela nafas berat. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri mundur ke utara, tetapi bagi banyak dari kami, arah itu terputus. Kami mengumpulkan orang sebanyak mungkin dan akhirnya menuju ke selatan. Sesuatu tentang cerita itu tidak cocok dengan Sunni. Dia menyela prajurit yang lelah itu. Kamu berhasil sampai ke sini dengan mengemudi di jalan raya? Tetap begitu dekat dengan laut terlalu berbahaya. Bahkan Sunni tidak berani memilih jalan yang nyaman tapi mengerikan itu. Bagaimana sekelompok tentara biasa bertahan? Wajah pria itu semakin muram. Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian berkata dengan muram, ada lebih banyak angkutan dalam konvoi pada awalnya, Kapten. Ini hanya yang tersisa. Saya memiliki 340 warga sipil bebas dalam perawatan saya, dan 40 tentara. Sunni menghela napas. Sekarang, segalanya menjadi lebih masuk akal. Dalam suasana muram, dia bertanya, tidak ada kebangkitan yang membantumu? Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Ada. Mereka tinggal untuk mengulur waktu. Itu seminggu yang lalu, Pak. Sunni mengira dia mengerti gambaran lengkapnya. Kecuali satu hal yang paling penting. Mengapa datang jauh ke selatan? Dia menatap pria itu sebentar. Dan kemudian bertanya langsung, tapi mengapa Anda menuju ke sini, dari semua tempat? Mengapa tidak memutar balik dan menuju ke utara? Ke salah satu ibu kota pengepungan yang tersisa? Jawabannya segera datang, membuat sudut matanya berkedut. Evakuasi, Pak. Setelah kekacauan awal mereda, pengawal yang bangkit. Mereka masih hidup. Saat itu, menerima perintah melalui alam impian. Kami akan melanjutkan ke fasilitas yang disebut LO-49, bertemu dengan kapal perang Ariadne yang seharusnya menunggu kita di sana, dan melarikan diri. Meskipun kita sedikit terlambat, hanya 1 atau 2 hari. Sunni menatap, kehilangan kata-kata. Prajurit itu tiba-tiba tampak bersemangat. Kapten Sunles. Tuan, apakah Anda datang dari fasilitas itu? Apakah Anda dikirim untuk mengawal kami selama sisa perjalanan? Dihadapkan pada tatapan penuh harap itu, Sunni merasakan rasa pahit di mulutnya. Dia berlama-lama dengan jawabannya, tetapi cacatnya hanya membuatnya diam begitu lama. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan sederhana, tidak. Ariadne telah dihancurkan, dan LO-49 hilang. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, prajurit. Tetapi Anda dan orang-orang Anda berhasil sampai ke sini dengan sia-sia. Budak Bayangan Bab 906 Teka-teki. Moral Sunni belum pernah melihat sepatah kata pun menghancurkan semangat pria secara menyeluruh. Kecuali mungkin dirinya sendiri, ketika Nevis telah menyebutkan nama aslinya dan memerintahkannya untuk meninggalkannya mati di Forgotten Shore. Prajurit itu berhasil tetap berdiri, tetapi dia tampak seperti boneka yang talinya dipotong. Semua cahaya padam dari matanya. Dia tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, dan kemudian berbalik sedikit,
melirik armada kecil yang bola belur di belakangnya. Sunni bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Setelah selamat dari kehancuran dahsyat ibu kota pengepungan, orang-orang ini melewati kengerian yang tak terhitung untuk bertahan hidup sejauh ini. Apa yang membuat mereka bertahan mungkin adalah harapan bahwa keselamatan semakin dekat dan semakin dekat. Dan sekarang, ketika mereka hampir mencapai tujuan, harapan itu hancur dengan kejam. Dia menghela napas. Itu baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Beritanya tidak akan sampai kepadamu. Orang-orangku dan aku adalah satu-satunya yang selamat. Prajurit itu menunduk, diam. Akhirnya, dia bertanya, bolehkah saya bertanya? Apa rencana Anda sekarang, Tuan? Sunni disayat dengan ekspresi datar. Perintah saya adalah untuk melanjutkan ke ibu kota pengepungan Erebus Field untuk bertemu dengan kelompok lain dari First Irregular Company. Tiba-tiba, percikan tentatif muncul di mata prajurit itu. Tuan Sunles, Tuan, maukah Anda mempertimbangkan? Sunni tahu apa yang akan dia katakan. Tidak sulit untuk menebaknya. Dia ingin tertawa. Apalagi, dia hampir melakukannya. Butuh banyak pengendalian diri untuk tetap tenang secara lahiriah. Tawa pahit, familiar, dan tak tertahan tersangkut di suatu tempat di tenggorokannya. Tentu saja, Sunni tahu. Tentara itu akan menanyakan apakah irregular akan mengawal konvoi sipil ke tempat yang aman. Kenapa tidak? Mereka telah bertahan selama seminggu terakhir tanpa kebangkitan untuk melindungi transportasi segelintir dari makhluk mimpi buruk yang mengamuk. Dan meskipun harapan mereka untuk berlayar ke tempat yang aman di atas kapal Ariadne telah hilang, ada seorang guru sejati yang berdiri di depan mereka. Dan bukan sembarang master, tapi salah satu yang paling mematikan di Angkatan Darat Pertama, ditemani oleh sekelompok elit absolut. Para irregular adalah yang terbaik dari hasil panen pasukan manusia. Tentunya, mereka tidak akan meninggalkan warga sipil yang tak berdaya. Pasti. Masalahnya adalah bahwa keputusan ini tidak mudah. Badak yang sangat lapis baja dan sangat bermanuver berpotensi melakukan perjalanan ribuan kilometer ke Gunung Erebus. Transportasi sipil yang rapuh dan rusak, bagaimanapun. Kemampuan mereka untuk melintasi pegunungan diragukan. Paling tidak, mereka akan memperlambat dan membatasi APC serbaguna. Yang akan membahayakan krunya. Dengan setuju untuk mengambil alih konvoi, Sunni tidak hanya membuat tugasnya beberapa kali lebih sulit, tetapi juga secara drastis meningkatkan kemungkinan kematian tentaranya sendiri. Itu sebabnya dia ingin tertawa. Dalam percakapan terakhir Sunni dengan Verne, guru yang teguh mengatakan kepadanya bahwa mustahil membawa ratusan warga sipil melewati pegunungan hidup-hidup. Saat itu, Sunni menjawab dengan mengatakan bahwa orang tidak dapat mengetahui apa yang tidak mungkin sampai mereka mencobanya. Dan sekarang, dia harus membiarkan orang-orang ini mati. Atau makan kata-katanya sendiri, dan taruh uangnya di mulutnya. Oh, ini bagus. Yang ini bagus. Aku melihatmu, ditakdirkan. Kata-kata prajurit itu terhenti di bibirnya saat dia melihat wajah Sunni yang tidak bergerak. Sunni tetap diam. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia seharusnya bertanggung jawab atas ratusan pengungsi? Dengan mengorbankan tentaranya dan Profesor Obel? Atau ikuti logika dingin dan lakukan apa yang harus dilakukan, serahkan mereka pada takdir? Tidak. Tapi tidak perlu bersembunyi di balik kata-kata. Tidak ada takdir, dalam hal ini hanya kematian. Apa pilihan yang tepat? Senyum aneh muncul di wajahnya. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan? Ah,
Orang yang memiliki keyakinan mungkin akan tetap tinggal di LO49 dan meninggal. Rumit sekali. Terlepas dari keinginannya untuk menemukan hal yang sulit dipahami yang disebut keyakinan dan tumbuh lebih kuat melaluinya, Sunni belum berhasil dalam hal itu. Dia masih berdiri tanpa tujuan dan sama tidak tertambatnya seperti pada awalnya. Beberapa orang mungkin memiliki kompas moral yang teguh, tetapi dia bukan salah satu dari mereka. Sunni kebanyakan bertindak seenaknya dan mengejar kepentingan sempitnya sendiri. Faktanya, hanya mendengar seseorang berbicara tentang moralitas selalu membuatnya curiga. Jadi, dia tidak memiliki jawaban langsung tentang apa yang benar untuk dilakukan dalam situasi ini. Namun, Sunni mungkin tidak tahu apa yang dia yakini. Bahkan jika hal seperti itu memang ada, tapi dia tahu betul apa yang dia benci. Beberapa hari yang lalu, dia duduk di atap Rhino, penuh dengan penghinaan terhadap bajingan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa di Antartika, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Penguasa terkutuk. Jadi, mengikuti logika itu, bukankah dia akan melakukan hal yang sama dengan membiarkan para pengungsi mati untuk melayani kenyamanan pribadinya? Sungguh cara berpikir yang aneh dan menyimpang tentang berbagai hal. Sunni tidak yakin tentang validitas kesimpulan itu, atau apakah itu masuk akal. Tapi itu yang terbaik yang berhasil dia hasilkan. Jadi, setelah lama terdiam, dia berkata, "Berapa banyak makanan dan air bersih yang tersisa?" Prajurit itu tampaknya tidak mengerti pertanyaannya. Dia menatap kosong ke arah Sunni selama beberapa saat, lalu sedikit bersemangat. "Kami memiliki kelebihan makanan dan air yang besar, Pak. Itu satu hal yang tidak kami kekurangan. Kami juga memiliki penyaring air yang berfungsi." Sunni terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kamu akan mengikuti kami ke lapangan Erebus. Perhatikan bahwa kami akan bergerak melalui pegunungan. Tapi jangan khawatir, kohortku telah mengamati jaringan jalan raya di wilayah pusat Antartika ini secara ekstensif. Kami akan membimbingmu dengan baik." Prajurit itu menarik napas dengan gemetar dan memberi hormat. "Iya Pak." Sunni bertahan beberapa saat, lalu bertanya, "Siapa nama dan pangkatmu?" Pria itu menjawab setelah jeda singkat, gelisah dengan kerah mantelnya, "Ini Sersan Gere, Pak." Sunni melirik karavan dengan kendaraan butut di belakangnya, dan mendesah. "Ini pesanan saya, Sersan Gere. Mulai sekarang, saya akan memegang komando konvoi ini. Anda berhasil membawa mereka ke sini. Serahkan sisanya kepada saya." Budak Bayangan bab 907 Beban Komando. Seperti yang diharapkan, para pengungsi sangat terpukul oleh berita bahwa keselamatan mereka telah lepas dari genggaman mereka pada saat-saat terakhir. Banyak dari mereka tampak seperti akan menyerah, tetapi anehnya, perubahan yang mengerikan itu tidak berakhir menghancurkan moral mereka yang sudah runtuh seperti yang diperkirakan Sunni. Alasannya, dia adalah kesalahan, atau lebih tepatnya, status dan reputasinya. Meskipun ditemukan oleh seorang master tidak sebanding dengan menaiki kapal penyelamat, Ascended adalah semacam simbol di antara manusia. Orang suci terlalu misterius dan jauh, jadi para gurulah yang berdiam di alam bawah sadar manusia sebagai lambang keberanian, ancaman, dan kekuatan. Sunni tidak tahu keberanian dan prestasi, tapi Ascended memang sangat kuat. Dan dia lebih kuat dari kebanyakan. Begitu, ketika para pengungsi mengetahui bahwa Master Sunless dari First Irregular Company telah mengambil alih komando konvoi, banyak dari mereka yang gembira meski sangat kelelahan. Lagi pula, dia memiliki reputasi yang menakutkan.
Sebenarnya, Sunni merasa bahwa para prajurit duniawi telah berusaha semaksimal mungkin untuk membumbui prestasinya saat mereka menyampaikan berita. Tujuan mereka transparan, para prajurit juga ingin menjaga moral warga sipil agar tidak mencapai dasar keputusasaan. Akibatnya, para pengungsi menghilang sebagai semacam pahlawan pembuat, yang merupakan momok makhluk mimpi buruk dan penyelamat manusia yang tak kenal takut. Saat mereka memandangnya, mata mereka penuh dengan harapan dan rasa ngeri. Sunni merasa aneh dengan tatapan ini. Bodoh. Kejutan mudah Anda untuk menipu? Apakah mereka tidak mendengar bagian dari cerita di mana seluruh pemukiman tempat dia ditempatkan hancur total? Tapi tidak, mereka tidak melakukannya. Orang-orang hanya ingin percaya pada sesuatu yang akan memberi mereka penghiburan, tidak peduli seberapa jauh kebenaran keyakinan mereka. Anehnya mudah bagi mereka untuk mengabaikan apapun yang bertentangan dengan keyakinan semacam itu. Pada akhirnya, membuat orang membohongi diri sendiri adalah jenis penipuan yang terbaik dan paling efektif. Bagaimanapun, Sunni tidak akan menghilangkan kesan keliru mereka tentang dirinya. Tidak hanya membuat para pengungsi lebih mudah dikendalikan, tetapi ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yakni, wabah mantra yang menyebar. Sekarang Sunni tahu bahwa mimpi buruk pertama juga lahir dari benih kecil, dia tidak bisa tidak merasa bahwa itu hanya bisa ditanam di tanah yang subur. Bukankah jiwa yang penuh ketakutan dan keputusasaan akan lebih subur, sedangkan jiwa yang diterangi oleh harapan akan berkurang? Jika dia memikirkannya seperti itu, tidak mengherankan jika mantra mimpi buruk telah turun selama puncak masa kegelapan. Saat itu, seluruh dunia tenggelam dalam keputusasaan. Mungkin dengan mengatur moral konvoi, dia akan mampu mengurangi jumlah manusia biasa yang mengalah pada nightmares. Lihat aku, berpikir secara strategis. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni berjalan kembali ke Rhino dan naik ke dalam. Mengingat mayat hancur dari iblis yang bangkit yang beristirahat di bawah salju kurang dari 100 meter jauhnya, dia ingin meninggalkan ujung jalan raya pantai secepat mungkin. Tapi ada beberapa hal yang harus dia lakukan sebelum itu. Profesor Obel, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Lelaki tua itu telah mengalami malapetaka di generasi pertama. Jadi dia akan memiliki wawasan berharga tentang tugas yang dihadapi Sunni, tanpa keraguan. Dan memang, berbicara dengan profesor memberinya beberapa ide bagus. Namun, sesuatu seperti Chain of Nightmares belum pernah terjadi dalam sejarah dunia sebelumnya, jadi tidak ada buku pegangan tentang cara bertahan hidup. Dia harus menemukan solusinya sendiri. 10 menit kemudian, Sunni mengumpulkan kelompoknya, serta Profesor Obel, Beth, dan Sersan Gere di ruang komando Rhino. Dia tidak membuang waktu dan langsung ke bisnis, situasinya masih jauh dari sempurna, jadi saya akan singkat. Tugas pertama kita adalah memeriksa kendaraan konvoi dan melayani mereka sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa mereka dapat melintasi pegunungan. Namun, kita tidak bisa melakukannya di sini di tempat terbuka. Ada bunker militer yang terbengkalai tidak jauh dari posisi kita. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapainya dalam sehari dan berkemah. Pemikirannya agak sederhana. Dia tidak bisa membuat warga sipil tidur di gerbong yang sempit, karena konsekuensi dari seseorang yang berubah menjadi makhluk mimpi buruk di dalamnya akan sangat menghancurkan. Jadi, idealnya, mereka perlu menemukan tempat perkemahan yang terlindung dengan baik setiap kali mereka perlu istirahat. Bunker tua, yang telah kosong sejak masa kegelapan, tersembunyi di pegunungan cukup jauh dari laut.
Itu adalah tempat yang kondusif untuk mencapai banyak tugas mendesak. Sunni berhenti dan menatap bawahannya dengan ekspresi muram. Untuk saat ini, kita akan mengasumsikan formasi pawai standar. Tugas langsung kita adalah mencapai bunker tanpa mengalami kerugian. Ada dua jenis ancaman yang perlu kita waspadai, ancaman dari luar, dan ancaman dari dalam. Aku menang, saya tidak mengatakan apa-apa tentang yang pertama, karena itu hanya berarti bahwa kita harus memasuki pertempuran dengan musuh. Namun yang terakhir, saya ingin tentara mengawasi warga sipil setiap saat. Jangan biarkan siapapun tertidur. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian menambahkan, bersihkan salah satu angkutan sepenuhnya dan pindahkan semua penumpang ke 4 lainnya. Itu akan menjadi rumah sakit bergerak kami. Jika seseorang tertidur, bangunkan mereka. Jika mereka tidak bangun, pindahkan yang tidur ke rumah sakit dan bersiaplah untuk letakkan mereka, jika ada yang gagal dalam mimpi buruk pertama. Sersan Gere menggigil, tapi tetap diam. Itu tidak mudah bagi tentara biasa untuk melawan makhluk mimpi buruk. Terutama tanpa pakaian pelindung eksoskeleton yang berfungsi dan di dalam transportasi yang bergerak tanpa ruang untuk mundur dan bermanuver. Sunni telah memikirkannya sebelumnya. Ada 5 angkutan sipil dan 4 kendaraan tentara yang lebih kecil mengawal mereka, jadi perhitungannya tidak terlalu sulit. Dia melihat prajuritnya. Luster akan menggerakkan Rhino, sementara kalian masing-masing harus ditempatkan di dalam salah satu transportasi mulai sekarang. Jaga para pengungsi tetap aman dan amati lingkungan kalian. Jika konvoi disergap dan musuh berhasil melewatiku, tugas kalian adalah membuat yakin bahwa tidak ada yang mati. Atau setidaknya sesedikit mungkin dari mereka yang mati. Bele, kamu akan menjaga rumah sakit. Yang lain, bagi transportasi di antara kamu sendiri. Sersan Gere, awak kendaraan militer akan bertanggung jawab atas sendiri. Protokol yang sama berlaku. Prajurit itu mengangguk. Ya Pak. Setelah itu, mereka semua menatapnya dalam diam. Sunni mengangkat alis. Tunggu apa lagi? Pergilah. Aku ingin pergi dari pantai secepat mungkin. Budak Bayangan bab 908 Delegasi. Setelah berhenti sebentar, konvoi yang babak belur itu mulai bergerak sekali lagi. Badak itu mengemudi di depan, diikuti oleh 5 angkutan sipil. 2 kendaraan militer mengapit mereka, dan 2 lagi melindungi bagian belakang. Tidak mungkin mempertahankan formasi lebih tinggi ke pegunungan, tetapi untuk saat ini, jalan sudah cukup lebar. Berbelok, mereka pergi dari pantai, perlahan mendaki semakin tinggi ke pinggiran pegunungan. Mengamati banyak layar di ruang komando Rhino, Sunni merasa bersyukur atas fakta bahwa dia telah mengintai seluruh area ini dengan bayangannya sebulan yang lalu, saat dalam perjalanan ke LO-49. Dia secara kasar tahu tikungan dan belokan jalan pegunungan, bentuk lereng dan ngarai yang dalam, dan jalan mana yang harus diambil. Dia tahu di mana tempat paling berbahaya, di mana penyergapan besar-besaran bisa menunggu mereka, dan di mana memungkinkan untuk membuat kemah. Hamparan pegunungan ini seperti labirin, dan dengan transportasi sipil yang mengikuti Rhino, mobilitasnya sangat berkurang. Hanya ada begitu banyak jalur yang bisa dilalui konvoi. Untungnya, Sunni mengingat semuanya. Tentu saja, banyak hal bisa berubah dalam sebulan. Pertempuran dahsyat antara 3 orang suci dan Titan tak dikenal telah menghancurkan beberapa puncak gunung lebih jauh ke utara, dan menyebabkan gempa bumi dahsyat. Meski hanya gema lemah dari bentrokan yang telah mencapai wilayah ini, itu masih cukup untuk berpotensi mengubah topografi. Akan ada batu jatuh yang memblokir jalan yang sebelumnya bersih,
sementara beberapa jalan akan rusak dan runtuh begitu saja. Satu atau dua gletser bisa saja terlepas, melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Dan, tentu saja, ada kawanan makhluk mimpi buruk yang mengintai di kegelapan. Ada juga salju. Badai salju tampaknya semakin lemah, tetapi sudah menutupi dunia dengannya. Akibatnya, Rhino terpaksa menurunkan ram berbentuk baji dan membersihkan jalur ke depan untuk konvoi. Begitu saja, mesin perang yang dibanggakan direduksi menjadi memainkan peran bajak salju. Kemajuannya sangat lambat. Sunni harus secara bersamaan mengintai ke depan dan memikirkan secara mendalam tentang cara mengatur konvoi. Dia ingin mempertimbangkan sebanyak mungkin masalah sebelum benar-benar terjadi, semoga mencegahnya. Mudah untuk memimpin kelompok kecil, tetapi sekarang ratusan orang bergantung padanya. Kompleksitas tugas dan jumlah bagian bergerak yang menyusunnya membuatnya pusing. Belum lagi cobaan yang menakutkan karena berani membimbing karavan pengungsi melalui hamparan benua yang dilanda perang dan apokaliptik yang perlahan-lahan dilahap oleh bayangan gelombang yang tak. Setidaknya tidak ada menara raksasa kali ini. Sunni tersenyum pahit dan menoleh, menatap Beth, yang sedang melihat kamera eksternal dengan ekspresi acuh tak acuh. Merasakan tatapannya, dia melihat ke belakang. Apa? Sunni mengamatinya beberapa saat. Beth, kamu punya pengalaman administrasi kan? Wanita muda itu mengernyit bingung. Tentu, saya dulu melakukan hal semacam itu atas nama profesor. Dia mengangguk. Bagus. Kalau begitu, selamat. Kamu bertanggung jawab atas para pengungsi sekarang. Beth berkedip beberapa kali. Apa? Tunggu. Apa maksudmu? Sunni mengangkat bahu. Maksud saya, Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Makanan, udara, kesehatan, moral. Temukan orang yang bertanggung jawab di antara warga sipil dan berkoordinasi dengan mereka untuk menyelesaikan masalah apapun yang dapat Anda tangani sendiri. Laporkan sisanya kepada saya. Anda akan menjadi filter antara saya dan warga sipil, mengerti? Dia merengut. Ya, tapi prioritasku adalah profesor. Sunni menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia orang sipil juga, bukan? Sekarang kita sedang menjaga konvoi pengungsi, adalah kepentingan Anda sendiri untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Semakin aman konvoi, semakin aman juga orang tua itu. Bagaimanapun, saya perlu mendelegasikan hal-hal ini kepada seseorang. Kalau tidak, saya tidak akan berkonsentrasi pada sisi militer, dan keselamatan kita, termasuk profesor, akan dikompromikan. Apakah Anda lebih suka saya mempercayakan sipil, sisi hal-hal untuk seseorang yang tidak terlalu peduli padanya? Dia memelototinya selama beberapa saat, lalu mengejek. Baik. Kalau begitu, saya kira saya akan menjadi pembantu rumah tangga. Anda menjadi anjing penjaga. Sunni menyeringai. Kedengarannya berlebihan. Dari apa yang kudengar, semua anjing hanya tidur sepanjang hari dan mendapatkan makanan. Siapa yang tidak ingin hidup seperti itu? Wanita muda itu memberinya tatapan aneh, dan tidak menjawab. Di atas jalan pegunungan yang menempel di sisi ngarai, berdiri tebing tinggi yang tertutup salju. Dilangkan dalam yang memotong wajahnya, terselubung kegelapan, selusin bentuk mengerikan berbaring saat mereka bersembunyi dari angin yang menderu-deru. Makhluk mimpi buruk sedang beristirahat, mata merah mereka menatap tanpa tujuan ke dalam badai salju. Kemudian, sesuatu berubah. Seolah-olah menangkap bau samar, kekejian diaduk. Rahangnya terbuka, dan otot-otot mereka menggelinding di bawah kulit kering. Satu persatu, mereka bangkit dari salju dan mendengarkan.
Dari kejauhan terdengar dengungan mesin yang nyaris tak terdengar dan gemerisik roda. Api hiruk-pikuk menyala di mata makhluk keji itu, dan geraman serak keluar dari rahang mereka. Menggunakan anggota tubuh mereka yang kuat, Nigma Creatures bergerak menuju tepi langkan, bernafsu untuk menancapkan taring mereka ke dalam daging manusia. Namun, sebelum mereka dapat melakukannya, sebuah bayangan tiba-tiba bergerak di antara mereka, dan sesuatu mendarat di tengah-tengah kawanan, membuat salju beterbangan ke udara. Kekejian hanya punya waktu sesaat untuk melihat apa itu. Di sana, di antara mereka, seorang kesatria anggun dengan baju besi oniks yang rumit berdiri, mengangkat giok jian yang indah. Sepersekian detik kemudian, bilah putih itu melintas. Kembali ke dalam Rhino, Sunny menutup matanya sejenak, mendengarkan suara mantra yang berbisik ke telinganya. Konvoi itu mendaki lebih tinggi ke pegunungan. Bergerak lambat, tetapi belum menemui masalah serius. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba menerima transmisi radio dari salah satu kendaraan yang mengapit. Stersun, Pak, suara sersan Gere terdengar, dirusak oleh gangguan. Sunny memanipulasi beberapa sakelar untuk meningkatkan kualitas dan bertanya, ada apa? Apakah ada bahaya? Pria itu menjawab setelah jeda singkat, dengan keraguan dalam suaranya. Tidak, ya. Saya tidak tahu, Pak. Hanya saja tebing di depan. Ada darah yang mengalir di sana. Suaranya terdengar gugup. Tanggapan datang sedetik kemudian, mengejutkan prajurit itu. Jangan pedulikan. Situasinya terkendali. Tetap buka matamu dan bergerak maju. Gere menatap radio di tangannya, lalu melirik prajurit di dekatnya. Dia mengatakan bahwa situasinya terkendali. Prajurit lainnya menggigil. Kalau begitu kurasa begitu. Mereka mendekati sisi tebing yang tampak seperti darah yang merembes, dan melaju melewatinya. Tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam lagi berlalu, penuh dengan kejadian aneh yang serupa. Namun, tidak ada kekejian yang berhasil mendekati konvoi untuk menimbulkan ancaman serius terhadapnya. Di malam hari, ketika badai salju sudah cukup tipis untuk melihat bintang-bintang di langit, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di depan, tersembunyi di antara tebing tinggi, adalah pintu masuk ke bunker tua yang ditinggalkan. Itu akan menjadi markas mereka selama beberapa hari ke depan. Budak Bayangan Bab 909 Sarang Bawah Tanah. Selama masa kegelapan, umat manusia telah berada di rumah kehancuran. Serangkaian bencana alam dahsyat telah membuatnya bertekuk lutut, menyebabkan beberapa gelombang migrasi massal, masing-masing disertai dengan wabah penyakit dan kelaparan. Tanah yang sebelumnya subur telah berubah menjadi tanah terlantar, dan banyak sumber daya yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan peradaban tiba-tiba mengering. Tidak cukup makanan untuk semua orang, tidak cukup ruang layak huni untuk semua orang, dan tidak cukup sumber daya untuk semua orang. Jadi, manusia telah melakukan apa yang paling mereka ketahui. Mereka telah beralih ke perang. Tanda yang ditinggalkan oleh perang yang menghancurkan itu masih memenuhi planet ini. Dari udara yang tercemar hingga mesin militer yang rusak, mereka mengotori bumi seperti bekas luka yang disebabkan oleh infeksi yang mematikan. Bunker tua yang dihadapi Sunny saat ini adalah salah satu bekas luka itu. Dia tidak tahu tentara apa yang membangunnya dan untuk tujuan apa, atau apa yang terjadi pada orang-orang itu dan mengapa bunker itu sekarang ditinggalkan. Dia juga tidak peduli. Selalu ada cerita tentang akhir senjata mengerikan yang tersembunyi di tempat-tempat seperti itu, menunggu untuk dilepaskan oleh seorang penjelajah yang riang, tapi kebanyakan hanya cerita.
Pada kenyataannya, tempat-tempat seperti itu biasanya kosong karena satu alasan sederhana, semua orang telah meninggal atau pergi. Dan mereka yang selamat tidak perlu dan tidak memiliki kapasitas untuk kembali. Ditambah lagi, bunker itu sudah lama dibuka segelnya. Pintu ledakannya yang besar terbuka, tertutup salju. Sunni jauh lebih merasa rugi masa kini daripada masa lalu. Apapun bisa masuk ke dalam selama Chain of Nightmares. Jika suku makhluk mimpi buruk telah membuat sarang di lorong bawah tanah yang sempit, mengepung bunker tidak akan mudah. Nyatanya, itu adalah tugas yang sulit yang bisa dilakukan oleh unit militer. Tapi dia tidak bisa mundur. Angkutan sipil berkerumun di jalan pegunungan di belakangnya, tanpa ada tempat lain untuk pergi. Kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan, dan orang-orang di dalamnya perlu istirahat. Itu adalah kewajibannya untuk menafkahi mereka. Melihat pintu masuk yang gelap dengan murung, Sunni berbalik dan berbicara kepada kelompoknya, "Persiapkan dirimu. Kita bertuju akan memasuki bunker dalam 15 menit. Sersan Gere, yang berdiri di dekatnya, ragu-ragu untuk beberapa saat. Tuan, bagaimana jika ada makhluk mimpi buruk di dalamnya? Biasanya, tugas membersihkan sarang bawah tanah hanya akan dipercayakan kepada pasukan yang jauh lebih besar dan lebih siap. Sunni menatap prajurit itu dalam diam, lalu mengangkat bahu. Ada. Jadi apa? Bayangannya sudah merayap melalui bunker yang gelap, mengintai banyak ruangan dan lorongnya. Memang ada kekejian yang bersembunyi di bawah tanah. Banyak dari mereka. Mereka telah mengubah kompleks yang terbengkalai itu menjadi sarang mereka beberapa waktu lalu, dan sifatnya akan membuat potensi serangan apapun sulit dilakukan dan berdarah. Untuk kekuatan militer reguler, Sunni dan orang-orangnya, bagaimanapun, adalah elit. Dia yakin dengan kemampuan mereka untuk membersihkan bunker tanpa menderita kerugian apapun. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Namun, sebagian besar kepercayaan dirinya berasal dari dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, Sunni menggunakan komunikatornya untuk memproyeksikan gambar di atas salju dan mulai mengisinya perlahan-lahan sementara para irregular mengawasi dengan penuh perhatian. Lorong demi lorong, ruangan demi ruangan. Segera, peta terperinci dari bunker diproyeksikan di depan mereka. Kemudian, Sunni menandai setiap makhluk mimpi buruk dan posisinya di peta. Terakhir, dia membuat sketsa sosok kasar monster seperti ular dan menggambar beberapa titik merah di tubuhnya. Itu adalah titik lemah yang dia amati dengan bantuan Kim. Alpha GLESN Nuel Sersan Gere menatap proyeksi, tercengang. Tidak memperhatikannya, Sunni berbicara kepada para irregular, ada 94 makhluk mimpi buruk di dalam bunker, serta beberapa ratus telur. Rencananya sederhana. Kita akan masuk dan membersihkan mereka semua, level demi level. 2 level pertama hanya memiliki Awaken Abomination, dan jantung sarang tampaknya terletak di keempat, dengan beberapa kejatuhan melindunginya. Tidak banyak ruang untuk bergerak, jadi perhatikan dindingnya. Sam, tinggalkan senapannya. Ini tidak akan berguna bawah tanah, bagaimanapun. Dia menghabiskan sisa waktu 15 menit untuk membahas poin-poin penting dan menjelaskan musuh macam apa yang akan mereka hadapi. Kemudian, tanpa gembar-gembor, kelompok itu mengacungkan senjata mereka dan memasuki bunker, menghilang ke dalam kegelapan tanpa satupun memori yang bersinar menerangi jalan mereka. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Sein dan Nikmah tetap berada di luar untuk menjaga konvoi. Sarang bawah tanah selalu menjadi target yang mengerikan.
Kurangnya cahaya, sifat medan yang tidak dapat diprediksi, liku-liku lorong sempit yang dapat menyebabkan penyergapan kapan saja, ruang terbatas yang membuatnya sulit untuk bergerak dan bertarung. Itu adalah mimpi buruk bagi kelompok Oaken, terutama jika kekejian memiliki jumlah dan keunggulan tuan rumah di pihak mereka. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi para irregular, karena mereka tahu di mana musuh berada, letak tanahnya, dan telah mengembangkan rencana serangan yang optimal. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bayang-bayang Sunni mengawasi segalanya, sehingga kelompok itu akan tahu tentang potensi serangan sebelumnya. Dengan cepat berpindah dari kamar ke kamar, dari koridor ke koridor, mereka secara metodis membantai makhluk mimpi buruk. Meskipun berada di dalam sarang binatang buas, tampaknya kekejian telah menemukan diri mereka di dalam kubu musuh. The Awaken tampaknya mengetahui struktur bunker lebih baik daripada penghuninya saat ini, serta cara memisahkan, mengapit, dan mengurung monster. Tidak ada gerakan yang bisa dihindari, tidak ada kata-kata yang diucapkan. Irregular itu cepat, efisien, dan mematikan. Belle tampaknya terlahir untuk jenis serangan ini, karena dia dapat dengan bebas menembus dinding dan menyerang dari sudut manapun. Pedangnya berhasil melumpuhkan ular-ular raksasa itu, menyerang tepat di bagian rentan yang ditunjukkan oleh Kim S. Aspek. Sunni mengendalikan situasi sepenuhnya. Bayangannya menyebar ke seluruh kompleks bawah tanah, memberitahu dia tentang pergerakan musuh. Setiap kali ada kemungkinan bahaya muncul, tombaknya menyerang, melenyapkan ancaman itu. Setiap kali ada perubahan, dia menyesuaikan rencananya dengan cepat dan memberitahu tentaranya. Mereka melewati level pertama seperti sabit reaper, menebas semua makhluk hidup di atasnya, lalu melakukan hal yang sama di level kedua. Lalu, yang ketiga. Pada akhirnya, bahkan kekejian yang jatuh pun tidak bisa berbuat apa-apa. Serangan gila terakhir dari Nigma Creatures benar-benar dibongkar oleh jebakan esensi yang telah dipasang oleh Samara. Siapapun yang selamat dari ledakan itu dihabisi oleh para pejuang jarak dekat. Begitu saja, sarang mematikan dari kekejian yang kuat telah dilenyapkan. Segera setelah makhluk terakhir kehilangan nyawanya, bayangan melonjak melintasi kompleks bawah tanah, menyeret mayat-mayat itu pergi untuk menyembunyikannya dari pandangan. Sekitar 1 jam setelah rombongan memasuki bunker, Sunni muncul dari kegelapan dan menghirup udara dingin. Kemudian, dia melihat para prajurit yang menunggu di luar dan dengan tenang berkata, "Bawa transportasi ke dalam." Para prajurit menatapnya selama beberapa detik dalam diam, lalu berbalik dan berjalan menuju kendaraan tanpa berkata apa-apa. Apa yang ingin dikatakan? Budak Bayangan Bab 910 Magister Kartografi. Bunker tua yang terbengkalai bukanlah tempat terbaik untuk beristirahat bagi beberapa ratus pengungsi yang kelelahan. Dan itu terjadi sebelum Sunni dan kelompoknya mengotori monster darah di semua tempat. Itu gelap, dingin, dan sama sekali tidak cocok untuk ditinggali orang. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka membutuhkan tempat berlindung sementara untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya, dan tidak ada yang lebih baik dari fasilitas terlantar ini sejauh puluhan kilometer. Pada akhirnya, angkutan sipil dan kendaraan militer memasuki hanggar besar di belakang pintu ledakan, dan para pengungsi turun, menatap ketakutan ke bagian dalam bunker yang gelap. Selebihnya sederhana dan menuntut banyak pekerjaan. 6 kamar yang relatif bersih ditetapkan sebagai ruang tamu, masing-masing menampung sekitar 70 penghuni.
Perlengkapan penerangan dipasang, dan elemen pemanas dilepas dari kendaraan dan ditempatkan di sudut untuk mengusir hawa dingin. Terbangun ditugaskan ke tempat tinggal untuk menjaga keamanan orang. Ada begitu banyak yang harus dilakukan sehingga Sunny bingung untuk sewaktu-waktu. Orang-orang membutuhkan selimut, makanan, perawatan medis, dan ratusan hal lain yang tidak henti-hentinya dia pikirkan. Untungnya, dia tidak harus menyelesaikan semua masalah ini sendirian. Sersan Gere sudah memiliki cukup pengalaman mengurus para pengungsi, dan Beth tampaknya telah memikul tanggung jawabnya sebagai perwakilan sipil dengan semangat. Setelah sekitar 1 jam menyelesaikan masalah, Sunny ditinggalkan sendirian. Di pagi hari banyak yang harus dilakukan, tapi untuk saat ini, orang hanya ingin istirahat. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mendapat kesempatan untuk meninggalkan angkutan lagi. Sunny sendiri memilih untuk menjaga rumah sakit, mengirim Belle ke pos yang tidak terlalu menegangkan. Saat ini, ada 3 orang di dalam, 2 pengungsi dan seorang tentara muda. Ketiganya tidur saat jiwa mereka mengembara di mimpi buruk pertama. Nafas mereka yang dangkal dan langka hampir tidak terdengar. Melirik ke arah mereka, dia memanggil kursinya, duduk di atasnya, dan bersiap untuk malam yang panjang. Tidak seperti konvoi lainnya, Sunny tidak akan beristirahat dalam waktu dekat. Terlalu banyak yang harus dia lakukan. Dia menutup matanya. Di atas tanah, badai salju akhirnya mereda, dan kanvas gelap pegunungan bisa terlihat sekali lagi. Cahaya menakutkan dari aurora menari-nari di langit hitam, membuatnya seolah-olah terbakar dengan api hantu. Bintang-bintang jauh terbakar dengan dingin di atas. Pemandangan yang luar biasa. Sunny santai saat bayangannya mendaki 4 puncak berbeda. Sekarang setelah badai salju hilang, dia akhirnya bisa mengamati sekelilingnya. Dia bisa mengendalikan bayangannya dari jarak sejauh 13 km atau lebih. Tentu saja, jumlah itu tampak kecil dibandingkan dengan ribuan kilometer yang harus dilalui konvoi untuk mencapai ibu kota pengepungan lapangan Airbus. Tapi di pegunungan ini, di mana medannya berat dan tidak rata, itu sudah cukup. Orang bisa melihat banyak, jika mereka mendaki cukup tinggi. Secara alami, mencoba mempelajari lanskap dari puncak gunung yang tinggi akan sulit bagi kebanyakan orang, mengingat seluruh benua dikaburkan oleh selubung kegelapan yang tak tertembus. Malam panjang Antartika masih berlangsung, dan akan berlangsung selama beberapa bulan lagi. Tapi Sunny bisa menembus tabir itu dengan mudah. Baginya, kegelapan itu adalah sekutu. Saat bayangan pertama mencapai cukup tinggi, dia menghela nafas dan membuka matanya. Kemudian, dia mengaktifkan komunikatornya dan memproyeksikan peta area tersebut dari penyimpanan memorinya. Sangat ketinggalan zaman. Jika Sunny ingin memandu konvoi melewati pegunungan, dia harus melakukan banyak pekerjaan yang membosankan. Pertama, dia mengingat perjalanan ke LO49, dan mulai menandai semua jalan lama yang telah dia jelajahi saat itu di peta, serta kondisi dan tingkat kerusakannya. Beberapa terlalu rusak untuk dilalui angkutan sipil, beberapa relatif baik, dan beberapa dapat digunakan, tetapi hanya jika tidak ada pilihan lain. Dalam prosesnya, Sunny juga menandai semua tempat menarik, tempat perkemahan potensial, kemungkinan tempat penyergapan, pintu masuk ke terowongan tua yang bisa menyembunyikan ancaman yang tak terhitung, dan sebagainya. Prosesnya panjang dan membosankan, tetapi hasilnya memungkinkan dia merencanakan rute yang baik. Setelah beberapa saat, merasa lelah, Sunny melirik peta dan mendesah. Keadaannya saat ini memuaskan, sebagai titik awal.
Kemudian datang bagian yang lebih sulit. Mengandalkan 4 bayangan yang melihat dunia dari atas, dia mulai menambahkan perubahan pada peta. Beberapa jalan telah dihancurkan dalam sebulan terakhir, beberapa diblokir. Seluruh area terkubur di bawah es setelah beberapa gletser berguling turun dari puncak gunung, dan di mana-mana, makhluk mimpi buruk berkeliaran. Karena kredensialnya sebagai penjelajah akademis, Sunny bukanlah pemula dalam menggambar peta, meskipun semuanya pernah ada di alam impian di masa lalu. Semakin dia mengisi yang sekarang, semakin suram ekspresinya. Semuanya tidak terlihat bagus, sama sekali. Ada terlalu sedikit jalur yang bisa diambil konvoi, dan tidak ada yang mudah atau aman. Banyaknya kekejian yang membanjiri pegunungan sangat mengerikan. Meskipun Sunny tidak bisa menilai jumlah pasti dan kekuatan mereka dari jauh, jumlahnya terlalu banyak. Mereka seperti belatung yang mengerumuni daging mati. Alpha GLESNUL. Namun demikian, dia dengan rajin menandai kawanan yang lebih besar di peta, serta arah yang tampaknya mereka tuju dan perkiraan kecepatannya. Setelah berjam-jam bekerja keras, proyeksi di depannya tampak seperti karya seni psikedelik, dengan jaring garis dan simbol yang kacau dengan warna berbeda menutupi permukaannya. Namun, warna yang paling menonjol adalah merah. Sambil mendesah, Sunny bersandar dan tetap tidak bergerak untuk beberapa saat. Bencana yang luar biasa. Akan jauh lebih mudah untuk lolos dari gerombolan makhluk mimpi buruk jika dia hanya perlu mengkhawatirkan badak. APC dapat menaklukkan semua jenis medan dan tahan lama saat datang. Kendaraan konvoi, bagaimanapun, Sunny merasa seolah-olah dia telah pergi berperang dengan tangan terikat di belakang. Terkutuklah semuanya. Saat Sunny memikirkan tindakan yang optimal, terdengar langkah kaki di koridor di luar, dan pintu ruang kesehatan perlahan terbuka. Di belakangnya, Profesor Obel berdiri, memegang sepiring makanan di tangannya. Sunny mengangkat alis, terkejut dengan kunjungan tak terduga itu. "Profesor, apa yang membawamu ke sini?" Pria tua itu tersenyum. "Ah, jangan pedulikan aku, Tuan Sunles. Aku baru saja memperhatikan bahwa kamu belum mendapatkan porsi makanan yang dimasak tentara untuk kita, jadi aku berpikir untuk membawakanmu sedikit." Sunny ragu-ragu untuk beberapa saat. Sungguh orang tua yang bijaksana. Sesuatu memberitahunya bahwa profesor tidak hanya datang ke sini untuk memberinya makanan. Mempertimbangkan berapa lama waktu telah berlalu, lelaki tua itu seharusnya tertidur. Aneh juga melihatnya tanpa bed, yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Pertanyaannya adalah, apa yang diinginkan Profesor Obel?